Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang derivatif atau yang biasa kamu kenal sebagai turun. Untuk pengertian pertama kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan derivatif gitu. Di mana derivatif ini atau turunan membahas tentang perubahan suatu fungsi sehubungan dengan adanya perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan gitu ya. Kalau misalnya kita mengingat kembali ketika kita mempelajari turunan, kita melakukan perubahan gitu ya. Turunan diperoleh dengan menentukan limit dari hasil bagi diferensi di mana delta dari X adalah 0 gitu. Jika Y sama dengan fungsi dari X, maka delta Y dibagi dengan delta X sama dengan fungsi dari F di sini dalam kurung X0 ditambah delta X tutup kurung dikurangi dengan fungsi dari X0 dibagi dengan delta X. Nah, untuk delta Y dibagi dengan delta X ini merupakan hasil bagi perbedaan atau koefisien diferensi dan menggambarkan tingkat perubahan variabel terikat dari fungsi Y, yaitu fungsi X. Dimana jika dirumuskan, Y aksen sama dengan fungsi X aksen, gitu ya, sama dengan limit dari sigma Y dibagi dengan sigma X, yaitu sama dengan limit dari fungsi buka kurung X ditambah dengan delta X tutup kurung, kemudian dikurangi dengan dari fungsi X dibagi dengan delta X, di mana delta X ini menunjukkan mengarah pada 0, seperti itu. Antara derivatif dan limit masih memiliki keterkaitan. Untuk kaidah-kaidah derivatif di sini ada diferensiasi fungsi konstanta di mana jika Y sama dengan K-nya sebagai konstanta maka Y aksen sama dengan 0. Itu contoh jika Y sama dengan 5 maka Y aksen atau turunan dari Y-nya adalah 0 hasilnya gitu. Kemudian untuk diferensiasi fungsi linier di sini jika Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sebagai konstanta, maka Y aksen sama dengan B. Ya, di mana contohnya Y sama dengan 29 ditambah 15X. Ya udah, maka hasilnya adalah Y aksen sama dengan 15. Gitu. Kemudian untuk diferensiasi fungsi pangkat, di mana Y sama dengan A dikali dengan XN, Nah, untuk diferensiasi fungsi pangkat ini, jika Y sama dengan A dikali X pangkat N, di mana A juga masih sebagai konstanta, maka Y aksennya sama dengan N dikali A, berarti pangkatnya dikalikan dengan nilai konstanta, dikalikan dengan X pangkat N dikurang 1. Gitu ya. Jadi kalau dicontohkan, jika ada Y sama dengan 8, X pangkat 7, maka Y aksennya adalah 8 dikalikan dengan 7, X pangkat N dikurang 1-nya 7 dikurang 1. Ya, 8 dikali 7 dapat hasilnya 56, X-nya jadi sekarang pangkat 6. Kemudian untuk diferensiasi penjumlahan atau pengurangan suatu fungsi, di sini jika Y sama dengan U plus minus V, di mana U sama dengan fungsi dari Gx dan V adalah fungsi dari Nx, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Itu. Jika ada contohnya di sini Y sama dengan 8X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2, kemudian U-nya ada 8X pangkat 3. Sehingga kalau kita aksenkan di sini dan V-nya pun di sini sama dengan min 8X pangkat 2. Untuk contoh di sini ada Y sama dengan 8X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2.
di mana U-nya adalah 8X pangkat 3 dan V-nya adalah min 8X pangkat 2. Sehingga U aksen sama dengan 8 dikali 3X pangkat 3 dikurangi 1, yaitu hasilnya 24X pangkat 2, dan min X pangkat 2 sebagai V, di mana V aksennya adalah min 8 dikalikan dengan 2, dikalikan lagi dengan X pangkat 2 dikurangi 1, sehingga hasilnya min 16X. Gitu ya. Kalau min 16X pangkat 1, nantinya nggak ditulis pangkat 1-nya. Karena Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen, hasilnya adalah 24X pangkat 2 dikurangi dengan 16. Gitu ya. Jadi ini adalah kaidah-kaidah derivatif. Untuk contoh di sini untuk derivatif dia bisa dicontohkan hingga turunan yang keberapa gitu ya. Kalau di referensi buku matematikanya kita bisa menurunkannya hingga nanti mendapat nilai 0 kayak gitu. Di sini kalau misalnya dari fungsi Y sama dengan 30X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2. Maka kamu bisa hitung 30 dikali 3 hasilnya 90, X-nya 3 dikurangi 1 adalah pangkat 2. Ditambah dengan 2 dikali 10 hasilnya 20, X-nya 2 dikurangi 1, pangkatnya jadi sisa 1 gitu ya, jadi 20X. Berapa nilai turunan kedua? Kalau misalnya kita turunkan lagi gitu, maka di sini kamu kalikan gitu ya, 90 dikali 2, X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 20X gitu ya. Nah, di sini hasilnya 180 X ditambah dengan 20. Kemudian turunan ketiga, kita masih bisa lakukan turunan, jadi sisa ini aja gitu ya, 180. Kemudian diturunkan lagi, jadi sisanya adalah nilainya 0 gitu ya. Ini ketika kita melakukan turunan hingga beberapa tahapan dari hasil yang kita peroleh. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari kaidah derivatifnya. Yang pertama, ketika ada fungsi konstanta Y sama dengan 1000, maka Y aksennya adalah 0. Gitu ya. Kemudian kalau ada Y sama dengan 1 juta, Y aksennya juga tetap sama, hasilnya adalah 0. Ketika ada fungsi linier di mana ada Y sama dengan 7000 ditambah 15000X, maka Y aksennya adalah yang 15000 saja gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, jika Y sama dengan 1 juta ditambah 500.000X, maka Y aksennya adalah 500.000. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ada yang fungsi pangkat. Tadi ketika kita pangkat, kita kalikan, kemudian pangkatnya juga kita kurangkan. Jika ada Y, di sini ada Y sama dengan 1500 dikali 10. Mohon maaf. Untuk contoh yang fungsi pangkat, Y sama dengan 1500X pangkat 10, di mana Y aksennya sama dengan 1500 dikali 10, X-nya 10 dikurangi 1 untuk pangkatnya. Gitu ya. Jadi Y aksen sama dengan 15.000 dikalikan dengan X pangkat 9. Itu contoh yang kedua, misalnya ada Y sama dengan 3500, X pangkat 7 gitu ya. Nah, Y aksennya 3500 dikalikan dengan 7 dikali dengan X pangkat 7 dikurangi 1. Hasil Y aksennya adalah 24.500 X pangkat 6. Kemudian ini sudah masuk ke yang kombinasi ya. Y sama dengan 34 ditambah 15 dikali X pangkat 3. Nah, Y aksennya adalah 34 itu adalah 0, kemudian ditambah 15 dikali 3, X-nya pangkat 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya 45 X pangkat 2, dan seterusnya. Gitu ya. Seperti itu. Ini contoh juga yang lain dari fungsi derivatif, teman-teman bisa perhatikan. Misal dari Y sama dengan 20 ditambah 30 X pangkat 5, maka Y aksennya 0 ditambah dengan 30 dikali 5 dikalikan dengan X pangkat 5 dikurangi 1. Y aksennya dapat
150 X pangkat 4. Kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan yang kedua, maka 150 dikali 4, X pangkat 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 600 X pangkat 3. Kemudian diturunkan lagi pada turunan yang ketiga, kamu masih bisa hitung 600 dikali 3, X pangkat 3 dikurangi 1. Gitu ya. Maka turunan yang ketiga hasilnya 1800 X pangkat 2. Kemudian kita turunkan lagi gitu. Jadi turunan yang keempat. Maka 1800 dikalikan dengan 2 X pangkat 2 min 1. Hasilnya adalah 3600 X. Kita turunkan lagi pada posisi turunan yang kelima adalah 3600 dan posisi turunan yang keenam adalah 0 gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini kalau kita menurunkannya sampai turunan yang kesekian gitu deh ya. Kemudian untuk yang kaidah agak rumit di sini adalah diferensiasi perkalian dan hasil bagi dari fungsi gitu. Yang pertama, jika diferensiasi perkalian ini adalah perkalian fungsi dan konstanta, jika Y sama dengan K dikali U, di mana U sama dengan fungsi dari Gx, dan di sini maka Y aksen sama dengan K dikali U aksen. Contoh, jika ada Y sama dengan 8 dikalikan dengan 7 X pangkat 2. U-nya adalah 7X pangkat 2. U aksen adalah 7 dikali 2 X pangkat 2 dikurang 1 gitu ya, jadi 14X. Karena Y aksen sama dengan K dikali U aksen, maka di sini Y aksennya sama dengan 8 dikalikan dengan 14X, yaitu hasilnya 112X. Gitu ya teman-teman. Jadi yang diubah hanya dari fungsi U-nya saja ketika ada diferensiasi perkalian, di mana Y sama dengan K dikali U. Tetapi jika perkaliannya ini merupakan perkalian fungsi, di mana jika Y sama dengan U dikali V, di mana U sama dengan fungsi dari Gx dan V adalah fungsi dari Hx, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah dengan U dikalikan dengan V aksen. Jika contohnya di sini Y sama dengan 2X pangkat 6 dikurangi dengan 2, dan 3X pangkat 3 dikurangi dengan 7. Gitu ya perkaliannya. Maka kita pisahkan antara U dan V. U-nya yang pertama adalah 2X pangkat 6 dikurangi 2, dan V-nya adalah 3X pangkat 3 dikurangi dengan 7. Sehingga U aksennya adalah, kamu bisa lihat 12X pangkat 5, kemudian V aksennya adalah 9X pangkat 2. Karena Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah dengan U dikali V aksen, maka kita masukkan. Tadi U aksennya 12 pangkat 5 dikalikan dengan V. V-nya adalah dikalikan dengan V 3X pangkat 3 dikurangi dengan 7. Gitu ya, ditambah U gitu ya, 2X pangkat 6 dikurangi 2 dikalikan dengan V aksennya adalah 9X pangkat 2. Ya sudah teman-teman kalikan 12X pangkat 5 dikali dengan 3X pangkat 3. Ingat perpangkatan itu dari fungsi eksponennya gitu ya, kita kalikan 12 kali 3 dapat 36, X-nya 5 ditambah 3 dapat 8 pangkatnya. Dikurangi, karena ini ada tanda minus ya, 12X pangkat 5 dikalikan dengan min 7 dapat min 84X pangkat 5. Kemudian ditambah dengan 2X pangkat 6 dikalikan dengan 9X pangkat 2 dapat 18X pangkat 8, kemudian dikurangi dengan min 2 dikalikan dengan 9X pangkat 2 dapat min 18X pangkat 2, sehingga bisa disederhanakan lagi hasil dari Y aksen sama dengan 54X pangkat 8 dikurangi dengan 84X pangkat 5 dikurangi dengan 18X pangkat 2 gitu ya hasilnya teman-teman.
Kemudian untuk diferensiasi hasil bagi fungsi, di sini jika Y sama dengan U dikurangi V, di mana U sama dengan fungsi dari Gx dan V sama dengan fungsi dari Hx, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen dibagi dengan V pangkat 2, gitu. Di sini jika Y sama dengan 9X pangkat 2 dikurangi 5 dibagi dengan 4X pangkat 3 dikurangi 6. Gitu. Di sini kita ubah dulu U-nya mana gitu ya. U-nya 9X pangkat 2 dikurangi dengan 5. V-nya adalah 4X pangkat 3 dikurangi dengan 6. Sehingga U aksen dapat 18 dan V aksennya dapat 12X pangkat 2. Nah, jawaban yang benar, teman-teman lihat pada sisi yang ini ya, di mana Y aksen sama dengan tadi U aksen, maka 18X dikalikan dengan 4X pangkat 3 dikurangi dengan 6, kemudian dikurangi dengan U gitu ya, U-nya tadi 9X pangkat 2 dikurangi dengan 5 dikalikan dengan V aksen 12X pangkat 2. Sehingga teman-teman bisa langsung menghitung hasilnya adalah 18X dikalikan dengan 4X pangkat 3 adalah 72X pangkat 4. Kemudian 18X dikalikan dengan min 6 hasilnya dapat min 108X. Kemudian min 9X pangkat 2 dikalikan dengan 12X pangkat 2 dapat hasilnya min 108X pangkat 4 dan min 5 dikalikan dengan 12X pangkat 2 dapat plus gitu ya, plus 60X pangkat 2. Dibagi dengan di sini kita kalikan gitu ya, karena 4X pangkat 3 dikurangi dengan 6X pangkat 2 gitu ya, secara rumus V pangkat 2. Jadi kita harus kalikan 4X pangkat 3 dikurang 6 dikalikan dengan 4X pangkat 3 dikurangi 6 juga. Gitu. Jadi kita hitung lagi, yang atas kita sederhanakan, yang sama pangkatnya adalah 72X pangkat 4 dikurangi 108X pangkat 4 dapat hasilnya min 36X pangkat 4 dikurangi dengan 108X ditambah dengan 60X pangkat 2. Kayak gitu. Kemudian untuk bagian bawahnya tadi 4X pangkat 3 dikalikan dengan 4X pangkat 3 dapat 16X pangkat 6 dikurangi dengan 6 dikalikan 4X pangkat 3 dapat min 24X pangkat 3 gitu ya. Kemudian kita kalikan lagi di sini mohon maaf, yang pertama adalah 4X pangkat 3 dikalikan dengan 4X pangkat 3 dapat 16X pangkat 6, kemudian 4X pangkat 3-nya kita kalikan lagi min 6, maka dapat min 24X pangkat 3, kemudian min 6 dikalikan dengan 4X pangkat 3 dapat min 24X pangkat 3, dan min 6 dikalikan dengan min 6 dapat plus 36. Ya sudah, sekarang kita masukkan hasilnya. Yang bisa kita sederhanakan pada posisi bawah adalah min 24X pangkat 3 min 24X pangkat 3, jadi hasilnya min 48X pangkat 3. Sehingga kalau dituliskan hasilnya adalah min 36X pangkat 4 dikurangi dengan 108X ditambah 60X pangkat 2 dibagi dengan 16X pangkat 6 dikurang 48X pangkat 3 ditambah dengan 36. Seperti itu ya teman-teman untuk kaidah derivatif dari
hasil bagi fungsi. Nah, untuk implementasi dalam bidang ekonomi, yang pertama ada dari sisi penerimaan total atau TR yang biasa kamu kenal, hasil dari perkalian P dikali Q, kemudian ada penerimaan rata-rata atau AR atau average revenue. Di sini TR dibagi dengan Q, berarti P dikali Q dibagi dengan Q, hasilnya adalah P. Gitu ya. Kemudian penerimaan marginal, di mana penerimaan marginal ini merupakan pertambahan hasil penerimaan yang diperoleh akibat pertambahan penjualan satu unit barang atau jasa dalam suatu kuantitas tertentu gitu, sehingga marginal revenue atau MR sama dengan TR aksen atau turunan dari total revenue gitu ya, sehingga ini ada contohnya, misal jika diketahui TR sama dengan 6Q pangkat 2 ditambah dengan 15Q ditambah 1000, tentukan nilai AR dan MR pada Q sama dengan 50. Gitu ya, pada Q sama dengan 50. Yang pertama kita masukkan untuk AR-nya dulu ya, dimana AR-nya ini adalah 6Q pangkat 2 ditambah dengan 15Q ditambah dengan 1000 dibagi dengan Q gitu ya. Jadi kita ikuti rumusnya, AR sama dengan TR dibagi Q. Nah, kita masukkan 6 dikali 50 pangkat 2 ditambah 15 dikali 50 ditambah 1000 dibagi 50, hasilnya adalah 1000. Di sini ada 15.000 ditambah 750 ditambah 1000 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 16.750 dibagi 50, dan hasil AR-nya ini atau penerimaan rata-ratanya adalah 335. Nah, yang kedua, ketika kita mau menentukan MR ada dua langkah. Di sini MR sama dengan TR aksen atau turunan dari TR, kita masukkan dulu gitu ya, fungsi dari TR-nya, kemudian kita turunkan, caranya sama seperti yang tadi, maka 6Q pangkat 2 jadi 6 dikali 2, Q pangkat 2 dikurangi 1 ditambah dengan 15 gitu ya, langsung. Kemudian TR aksennya sama dengan 12Q ditambah dengan 15. Nah, kita masukkan 12Q ditambah 15 adalah 12 dikalikan 50 ditambah 15, hasilnya adalah 600 ditambah dengan 15, maka marginal revenue-nya adalah 615 gitu ya. Ini untuk fungsi penerimaan. Kemudian untuk fungsi biaya, teman-teman juga udah kenal, ada yang namanya biaya total atau total cost, di mana kita menambahkan antara fixed cost ditambah variable cost. Kemudian biaya rata-rata, di sini average cost, di mana average cost ini total cost-nya dibagi dengan Q gitu ya, untuk memperoleh berapa sih biaya rata-rata yang kita keluarkan. Kemudian ada biaya marginal. Nah, biaya marginal ini merupakan besarnya pertambahan biaya total yang dibutuhkan akibat pertambahan hasil produksi satu unit pada satu tingkat produksi tertentu. Nah, contoh ada nih persamaan dari total cost sama dengan 400 ditambah 50Q pangkat 2. Kita diminta untuk menentukan average cost-nya dan marginal cost jika Q sama dengan 50. Maka kita masukkan AC-nya TC dibagi Q, maka 400 ditambah 50 Q pangkat 2 dibagi dengan Q, 400 ditambah 50 dikalikan dengan 80 pangkat 2 dibagi dengan 80, hasilnya adalah 4005 gitu ya. Silakan teman-teman melakukan cross check untuk hasil yang ini. Kemudian marginal cost-nya sama dengan TC aksen sama dengan 100 Q. Dari mana? Dari 50 dikali 2 pangkat Q 2 di pangkat Q untuk MC sama dengan TC aksen sama dengan 100 Q dari 50 dikali dengan 2 dikali dengan Q pangkat 2 dikurangi 1. Gitu ya, hasilnya adalah 100 Q. Sehingga kita bisa masukkan di sini 100 dikali 800, hasilnya adalah 8000. Gitu.
Selanjutnya ada penerapan dalam fungsi elastisitas, di mana dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari suatu variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas ini mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Gitu ya, elastisitas ini sifatnya ada dua, ada elastisitas permintaan dan penawaran juga nantinya. Nah, penentuan elastisitas, jika nilai elastisitasnya lebih dari 1 maka elastis. Kemudian jika nilai elastisitasnya kurang dari 1 adalah inelastis. Gitu ya. Kemudian jika hasil elastisitasnya adalah sama dengan 1 adalah elastisitas sempurna, dan jika sama dengan 0 inelastis sempurna. Namun jika hasilnya tak terhingga maka elastis tak terhingga gitu. Nah, untuk yang permintaan di sini elastisitas permintaan merupakan suatu koefisien yang menunjukkan besarnya jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Yang pertama ada fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 20 dikurang 7P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaan pada harganya Rp3 per unit, di mana sifat elastisitas permintaan tersebut dan analisalah. Gitu. Jika diketahui tadi adalah QD sama dengan 20 min 7P pangkat 2, maka QD aksennya adalah min 14P dan P-nya adalah 3. Maka untuk elastisitas yang kita hitung adalah QD aksen dikalikan dengan P dibagi dengan QD. Maka min 14P dikalikan dengan P dibagi dengan 20 dikurang 7P pangkat 2. Maka min 14 dikali 3, kemudian dikalikan lagi dengan 3 gitu ya teman-teman, dibagi dengan 20 dikurang 7 dikali dengan 3 pangkat 2. Hasilnya adalah min 126 dibagi dengan min 43, sehingga diperoleh 2,93 yang artinya adalah elastis. Jadi elastisitas permintaan ini sebesar 2,93 sesuai hasil perhitungan pada saat harga produk sebesar Rp3, dan jika harga tersebut naik sebesar 1%, maka barang yang diminta juga akan turun sebanyak 2,93%. Gitu ya, contohnya seperti ini teman-teman. Yang kedua adalah untuk elastisitas penawaran. Di sini berkaitan dengan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan dengan adanya perubahan harga. Contoh, ketika dilihat dari fungsi penawaran ini, yang diketahui adalah dari P pangkat 2 sama dengan 45 ditambah QS. Tentukan elastisitas penawaran pada saat harganya Rp5 gitu ya. Nah, untuk yang diketahui tadi kan P pangkat 2 sama dengan 45 ditambah QS, maka kita ubah dulu gitu ya. Jadi QS-nya itu gimana? Nah, untuk kita mengubah jadi QS, maka teman-teman ada pindah ruas, yaitu 45-nya gitu ya. Jadi P pangkat 2 min 45, sehingga QS aksennya adalah 2P gitu ya. P-nya sama dengan diketahui tadi dari soal adalah Rp5, maka untuk elastisitas penawaran QS aksen dikalikan dengan P dibagi dengan QS. Nah, di sini 2P kita masukkan dikalikan dengan P dibagi dengan P pangkat 2 dikurangi 45, sehingga 2 dikali dengan 5 dikali 5, kemudian P pangkat 2, 5 pangkat 2 dikurangi dengan 45, hasilnya adalah 50, dibagi dengan min 20, hasilnya adalah min 2,5, atau dapat diartikan sebagai inelastis karena kurang dari 1 gitu ya. Jadi inelastis gitu. Jadi kalau diartikan elastisitas penawaran sebesar 2,5 pada saat harga produk sebesar 5, dan jika harga tersebut naik 1%, maka barang yang ditawarkan pun akan bertambah sebanyak 2,5%. Nah, ini tetap mengikuti hukum dasar dari hukum penawaran. Sama halnya dengan permintaan, untuk definisinya atau analisanya juga mereka tetap mengacu pada hukum penawaran. Gitu ya teman-teman. Ini adalah untuk materi kita yang berkaitan dengan derivatif, kurang lebih seperti ini.
Baik, kita cukupkan dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.